Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang integral substitusi. Nah, kapan sih kita pakai integral substitusi? Kita akan memakai teknik integral substitusi adalah saat salah satu fungsinya itu turunan dari fungsi yang lain. Nah, kita punya bentuknya adalah integral fx. Ini kita pangkatkan dengan n, terus ada f aksen x dx. Nah, ini dia. F aksen x adalah turunan dari fx. Kemudian kita misalkan u-nya adalah fx. Berarti kan kita punya nih du sama dengan du per dx gitu ya. Boleh tulis du per dx sama dengan d fx dfx per dx. Artinya kan kita punya nih du per dx nya adalah, ingat, f dfx per dx, simbolnya adalah f aksen x. Nah, berarti kita bisa nih tukar posisi antara dx dan f aksen x. Berarti kita punya du di per f aksen x sama dengan dx. Nah, kita balik lagi ke sini, artinya kita punya integral fx. Tadi kita misalkan sebagai u pangkat n f aksen x gitu ya. Dx-nya kita ganti dengan du per f aksen x. Kita ganti dengan du per f aksen x. Nah, ada f aksen x, ada f aksen x. Berarti kita bisa bagi, dapat 1, dapat 1. Berarti kita punya integral u pangkat n du. Nah, ini kita bisa pakai tuh integral perpangkatan biasa, yaitu 1 per n plus 1 u pangkat n plus 1 ditambah c. Nanti kembalikan lagi, u-nya siapa? U-nya adalah fx, berarti 1 per n plus 1 fx kita pangkatkan dengan n plus 1 ditambah c. Nah, hari ini kita akan bahas kasus khusus, yaitu integral 1 per u du. Nah, 1 per u du itu berarti u pangkat berapa? U pangkat minus 1 du. Kalau kita pakai rumus perpangkatan seperti ini, kan kita berarti punya nih 1 per minus 1 tambah 1, u pangkat minus 1 tambah 1 plus c. Ayo, berarti minus 1 tambah 1 berapa? Kan 0, artinya kita 1 per 0, u pangkat 0. Ini apa? 1 per 0 tidak terdefinisi. Ini kasus khusus, kita tidak bisa pakai rumus bilangan berpangkatan seperti ini. Nah, kita harus pakai apa? Nah, didefinisikan secara khusus bahwa 1 per u du adalah ln u plus c. Nah, ln adalah logaritma natural dengan basisnya adalah e. Kita bahas nih ke contoh soal yang pertama. Kita punya integral minus 4 per 2x min 1 dx. Nah, lihat, antara u 1 per u dengan derivatifnya harus sama. Ini belum sama, berarti harus kita samakan. Boleh pakai kitab pemisalan, boleh. Misal u sama dengan 2x min 1. Berarti kita punya du per dx nya adalah 2. Kita tukar posisi antara du dan 2. Berarti kita punya du per 2 sama dengan dx. Kita balik lagi ke soal, berarti kita punya integral minus 4 per 2x min 1, kita tadi misalkan sebagai u, dx kita ganti dengan du per 2. Nah, minus 4 bagi 2 dapat minus 2. Minus 2 kan konstanta tuh, berarti dia boleh keluar. Kita peroleh sama dengan minus 2 integral 1 per u du. Nah, dengan menggunakan rumus integral 1 per u du sama dengan ln u, kita dapat nih integral 1 per u du. Nah, berarti kita punya sama dengan minus 2 ln
plus C. Tadi U-nya siapa? U-nya adalah ln 2X min 1 plus C. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita punya integral 3x per x kuadrat plus 9 dx. Nah, kan kita tujuannya adalah menyamakan penyebut dengan derivatifnya. Penyebutnya x kuadrat, derivatifnya x, berarti kita nggak sama itu. Nah, berarti kita pakai pemisalan lagi. Misal, U sama dengan x kuadrat plus 9. Berarti kan kita punya du per dx-nya adalah 2x. Nah, kita tukar posisi tuh, si dx sama 2x, dapatlah du per 2x sama dengan dx. Nah, kita balik lagi ke soal. Berarti kita punya integral 3 tak taruh di luar karena dia konstanta. X di per x kuadrat plus 9 tadi kita misalkan sebagai u. Terus dx kita ganti dengan du per 2x. Du per 2x, ada x gitu. Nah, berarti kita dapat nih, duanya juga keluar dari di per itu karena dia konstanta. 3 per 2 integral 1 per u du. Nah, kita dapat nih 1 per u du lagi. Apa itu 1 per u du? Integral 1 per u du adalah ln u. Dapatlah integral 3 per 2 ln u plus c. Ini kasih mutlak ya karena u harus positif. Berarti kita punya 3 per 2. U-nya tadi siapa? U-nya tadi kita misalkan sebagai x kuadrat plus 9 plus C. Selesai. Nah, silahkan kalau masih ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.